Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya sebagai moderator bernama Silatu Rumsiah dengan NIM 251 dan rekan saya yang bernama Lavita Rustinati dengan NIM 248 dan Dwi Ayu Lestari dengan NIM 244. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi pengantar pendidikan Pancasila. Next. Materi pengantar pendidikan Pancasila sendiri mempunyai 3 poin, yaitu yang pertama yang A, menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila, dan yang kedua menanyakan alasan diperlukannya pendidikan Pancasila, dan yang ketiga ada poin menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Next. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang poin yang pertama, yaitu tentang apa konsep dari urgensi pendidikan Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila itu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok atau leitmotif dan bintang penunjuk jalan atau lifestyle bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang kebangsaan. Next. Dan adapun permasalahan yang mendera di Indonesia. Yang pertama itu ada kesadaran perpajakan. Permasalahan utama bangsa itu yaitu kesadaran perpajakan menurut saya. Karena uang dari pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan APBN 2016 74,6% dari penerimaan. Dan permasalahan yang kedua ada masalah korupsi. Berdasarkan data dari tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat 88 negara paling korup di dunia. Ditemukannya perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral. Next. Dan permasalahan yang ketiga ada masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun sampai saat ini citra tersebut perlahan luntur seiring dengan berkembangnya waktu tentunya. Oke, next. Nah, di sini masalah lingkungan itu bisa kita lihat dari dari gambar berikut. Di tengah-tengah itu ada bumi dan di sekelilingnya itu ada kebakaran hutan, limbah sampah, polusi pabrik, polusi transportasi, dan pembangunan gedung. Jadi di sini ada banyak permasalahan lingkungan seperti yang ada di gambar. Oke, next. Dan yang keempat ada masalah disintegrasi bangsa. Yang pertama, demokrasi menyusul terjadinya informasi di Indonesia, dan yang kedua, reformasi menghasilkan dampak positif dan juga tidak sedikit dampak negatif. Dan yang ketiga, survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten atau kota 34 provinsi dengan melibatkan 12.056 responden banyak 89,4% terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Oke, next. Baik, di sini masalah yang kelima ada masalah dependensi moral. Fundamentalisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengkis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Contohnya seperti dicontoh misalnya ada kekerasan gitu. Terus ada juga kayak pergaulan bebas yang nantinya akan mempengaruhi generasi muda. Oke, next. Dan masalah yang keenam ada masalah narkoba.
Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia atau Polri tahun 2013, Polri mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika, maupun narkoba jenis berbahaya lainnya. Dan masalah yang ketujuh di sini ada masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin. Dan yang ke-8 ada masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang kompetensif, terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstremiter tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Laksita Rustinanti. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya Laksita Rustinanti akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Yang pertama, pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal ini dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing bertubi-tubi mendatangi Indonesia bukan hanya dalam masalah teknologi, namun juga masalah lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi berdasarkan SK Dirjen nomor 38 Dikti Kep 2002 Pasal 3 Ayat 2. Hal ini dilakukan agar mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan seni. Dan terakhir, agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa. Yang kedua, pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional. Hal ini bertujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana berkualitas, berdedikasi tinggi dan bermartabat, agar diantaranya menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Next. Baik, secara spesifik tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi untuk 1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan. Yang keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan ketuhanan dan kesatuan bangsa serta penguatan masyarakat madani. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914 PT 2011 bertanggal 30 Juni 2011. Ditentukan bahwa perguruan tinggi harus menyelenggarakan pendidikan Pancasila minimal 2 SKS atau dilaksanakan bersama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN dengan bobot minimal 3 SKS. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat penegasan tentang pentingnya dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagaimana termaktub pada pasal-pasal berikut. Yang pertama, Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
Yang kedua, pasal 35 ayat 3 menegaskan ketentuan bahwa kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Terima kasih. Untuk selanjutnya ke pemateri Dwi Ayu Lestari. Baik, terima kasih. Di sini saya Dwi Ayu Lestari akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama ada sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Sejarah juga merupakan guru kehidupan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing dan dapat menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah. Yang kedua ada sumber sosiologi pendidikan Pancasila. Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara pada satu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Yang ketiga ada sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.